Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bela negara. Nah, kira-kira kita lagi di mana sih, Pak? Lagi di mana ya kita? Nah, kali ini kita ada di SMAN 53 Jakarta, yang tepatnya yaitu di Cipinang, Jakarta Timur. Kira-kira kita mau ngapain di sini, Mas? Nah, kali ini kita akan membuat podcast tentang ketahanan nasional dan anti korupsi di SMA Negeri 53 Jakarta, Pak. Wah, kira-kira sesuatu apa ya? Yuk ikutin terus podcast kita. Selamat pagi Bu Herawati Siombing. Selamat pagi. Kali ini kan kita dari UPN Veteran Jakarta nih. Kenalin, aku itu Amanda dan rekan aku ini. Sebelum kita masuk ke dalam topik kita, apa sih yang ketahui tentang ketahanan nasional dan anti korupsi di SMA Negeri 53 Jakarta ini? Baik, satu dulu ya. Kalau ketahanan nasional itu yang namanya tahan ya, ketahanan itu ada sebuah keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Nah, kalau di SMA 53 ini kan kalau mau mempertahankan sebuah negara, ketahanan nasional harus diawali dari kecil dulu, dari masyarakat kecil itu keluarga, kemudian siswa ya, kalau masyarakat itu siswa penting sekali untuk mempertahankan negara atau dengan nama lain ketahanan nasional. Gimana sih supaya ketahanan nasional ini kuat oleh anak-anak didik kita? Ada beberapa hal yang boleh kita lakukan. Yang pertama, selalu juga memanggil narasumber yang memberikan penguatan kepada peserta didik sehingga memahami tentang apa itu bela negara, apa itu tentang ketahanan nasional. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara SMA 53 ini untuk menjaga ketahanan beragama kepada siswa-siswinya agar tidak melupakan keagamannya di era globalisasi yang terlalu open minded? Kan kita tahu semua bahwasannya sekarang itu udah melupakan pada Tuhan gitu, ya, menyepelekan agama. Nah, cara SMA 53 ini gimana untuk meningkatkan hal tersebut? Baik, SMA 53 itu membuat suatu kegiatan benar ya, disampaikan oleh adik-adik ya, adik-adik mahasiswa. Memang dalam hal ini udah juga mungkin riskan ya, ada hubungannya juga dengan satu ancaman tadi ya. Nah, kalau di SMA 53 itu pagi-pagi ya kita ada tadarusan, kemudian yang agama Kristen ada kebaktian, itu untuk menambah ini mereka ya, mental mereka, keimanan mereka. Kemudian salah satu anak kita SMA 53 itu adalah juga narasumber nasional tentang moderasi beragama yang tahun ini selalu dipakai oleh Kementerian Keagamaan, dan selalu begitu Jessica namanya, beragama Kristen tapi dengan MUI, dengan selalu diajar, yaitu artinya keberagaman atau ke moderasi beragama ini kuat di sini. Bagaimana sekolah SMA Negeri 53 Jakarta ini mengelola keuangan? Baik, pengelolaan keuangan dari sekolah itu ada BOP dan BOS. BOP dan BOS itu dipergunakan untuk kegiatan siswa, untuk keperluan siswa. Nah, kalau misalnya adik-adik melihat SMA 53 bersih ya? Bersih. Berarti ya? Tadi saya juga tahu Bu, kayak ada guru banget, kayak udah keren banget, kayak asal keren aja gitu Bu, kayak bersih. Kita tahu maksudnya guru itu lebih tua daripada kita. Ya, artinya saya selalu menyampaikan kepada bapak ibu guru dan siswa sebenarnya ya, kalau tamu datang siapapun dia harus memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian dari itu untuk pengelolaan keuangan, nah dari BOP dan BOS tadi kita bersifat terbuka. Kayak gini, ketika ada anggaran dana BOS dan dana BOP kepada bapak ibu guru kita kasih tahu, pada siswa OSIS juga kita kasih tahu. Dan kemudian keterbukaan tadi kita juga menempelkan hasil audit dari pengelolaan itu ada di papan pengumuman. Nah, setelah tadi kita sudah mewawancarai Ibu Herawati Siombing selaku Kepala Sekolah dari SMA 53 Jakarta, sekarang kita akan melakukan wawancara dengan peserta didik dari SMA 53 Jakarta sendiri. Nah, ini dia ada peserta didik SMA 53 Jakarta dan akan ditanya oleh Manda. Oke nih, kamu boleh tahu nih, izin memperkenalkan diri nih untuk siswa-siswi SMA Negeri 53 Jakarta. Boleh, Kak. Dari kamu coba. Halo, perkenalkan nama aku Priscilla Juniski Tadina, dan sekarang aku berada di kelas 12 jurusan IPA. Halo, jadi nama gue Widiantoro Putra, biasa dipanggil Widi. Kelas gue
12 juga sama kayak Priscilla, dan ngambil jurusan IPA juga. Nah, tadi kan kita udah perkenalan dan tahu ya dari jurusan kalian masing-masing kan. Nah, kalian kan udah 3 tahun nih sekolah di sini. Aku mau nanya tentang bagaimana sih ketahanan nasional di SMA 53 Jakarta ini menurut kalian? Kalau misalkan di 53 sendiri, apakah dari ketahanan nasionalnya, apakah pernah terjadi bullying atau apakah kegiatan-kegiatan di sini tidak mencakup dari ketahanan nasional, atau gimana sih pramuka di sini deh yang benar-benar bisa melihat dari ketahanan nasional kan dari pramukanya ya teman-teman ya. Jadi gimana sih, boleh ceritain? Jadi saya ini emang salah satu anggota pramuka di sini dan cukup tegas sih pramukanya, dan ya ketahanan nasionalnya cukup baik lah dihandle oleh anak-anak pramuka di sana. Ya, selebihnya itu aja sih. Nah, kamu masalah bullyingnya mungkin pernah ada Pak? Mungkin setahu saya di sini nggak ada namanya bullying atau perundungan lain kayak melalui verbal ataupun fisik ya, di sini nggak ada. Mungkin sedikit nambahin ya kali kan tadi kan kata Bu Herawati itu sempat setiap pagi itu guru-guru dan OSIS itu menyalami anak-anak yang baru datang. Apakah itu beneran terjadi? Bener banget Kak. Wah, keren banget ya sampai 3. Boleh lanjut, pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang kedua nih, bagaimana menurut kalian SMA Negeri 53 Jakarta ini menerapkan sikap toleransi beragama? Dari kamu. Menurut saya pribadi di sini toleransi beragamanya tuh cukup bagus ya. Karena di sini kan juga kita agamanya beragam, ada non-mus kayak Kristen, Buddha, Katolik dan juga ada Islam juga. Dan di sini kita juga ada berbagai kegiatan beragama yang kita nggak beda-bedain kayak misalkan rohis, rohkris, rohkat dan ibadah lainnya juga. Sama jawaban nama Priscilla tadi. Jadi agama-agama yang lain itu dihandle sama ditreat cukup baik juga, maksudnya tidak dibeda-bedakan oleh guru, siswa. Jadi semua di sini tuh bisa berteman dengan siapa aja. Keren banget sih toleransi agama di SMA 53 Jakarta. Lanjutnya ya, pertanyaan terakhir untuk menutup sesi ini. Nah, terkait dengan dana nih, apakah SMA Negeri 53 Jakarta ini telah terbuka dengan anggaran dana? Jadi untuk anggaran sebenarnya emang sudah terbuka, tapi mungkin dari pengurus OSIS harus mengajukan beberapa proposal dulu dan diproses supaya disetujuin sama Bu Hera, Titin, dan pengurus-pengurus lainnya. Oh, oke. Jadi emang setiap ada kegiatan tuh emang harus diajukan dulu ya proposal, Betul, baru bisa betul di banget. accept gitu ya. Iya. Gitu ya. Oh. Tapi untuk pengeluaran anggaran semua itu udah terbuka ya? Iya, Betul. Oke, sekian wawancara dari kita semua nih, wawancara kita kepada peserta didik SMA 53 Jakarta. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Tadi kita telah menyaksikan video, podcast atau wawancara kita bersama Kepala SMA 53 Jakarta. Setelah ini, kita akan menyaksikan video tentang testimoni oleh mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dan alumni siswa SMA 53 Jakarta. Baik, penelitian ini tentu saja sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi untuk para sekolah, bagi masyarakat luas, terutama pihak pengelola sekolah, untuk transparan terhadap keuangan, terus juga terhadap pendidikan yang diberikan untuk membentuk karakter siswa yang bisa mempertahankan bangsa gitu. Selain kami menanyakan tentang testimoni kepada mahasiswa, sekarang kami akan menanyakan tentang testimoni terhadap alumni SMA Negeri 53 Jakarta. Menurut saya, penelitian tersebut sangat efektif untuk mengetahui anggaran BOP atau BOS secara transparan dan juga untuk mengetahui cara sekolah menengah atas untuk mempertahankan ketahanan nasional dari ancaman luar atau globalisasi. Nah, itu tadi video project Best Learning dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang menonton video kami. Semoga video ini menjadi pembelajaran yang baik suatu saat nanti. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bela negara.